Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sukacita pagi hari ini? Yang bersukacita mari kita berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Pagi hari ini Tuhan, kami ada semua karena kebaikan-Mu. Kami ada semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan tetap menyertai kami Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami dari awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu Bapa. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Kita berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah kita yang hidup. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari sama-sama katakan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari sama-sama serukan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus,
Bapa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Darah-Mu tercurah dan menebus kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Kami siapkan hati kami dan hidup kami Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Engkau layakkan kami Tuhan. Ampuni segala dosa kelemahan kami. Siapkan kami Tuhan Yesus, sehingga kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami sambut tubuh dan darah-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita minta kelayakan dari Tuhan, sehingga ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, kita dapat memperoleh kekuatan baru di dalamnya. Haleluya. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah.
kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba. Darah anak domba Allah. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Kiranya Kamu layakkan kehidupan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Sehingga ketika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan, ada mujizat, ada kuasa, dan berkat-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami siap terima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala, dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala, dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Sesudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat penebusan-Mu. Kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur buat pengampunan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat keselamatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi. Kalau pada saat ini kami telah menerima tubuh dan darah-Mu, kami yakin dan percaya, hidup kami dibaharui, hidup kami diampuni, hidup kami diselamatkan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, semua dosa-dosa kami telah Engkau hapuskan.
Setiap umat-Mu yang telah makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, layak memperoleh mujizat dari Engkau Tuhan. Amin. Kami yakin Tuhan, semua penyakit kami telah Engkau sembuhkan. Amin. Oleh darah-Mu, oleh tubuh-Mu yang terpecah, dan oleh bilur-bilur-Mu, penyakit kami sudah sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Jangan Takut. Mari kita buka kitab kita di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, saya bacakan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang terkasih, dalam bahasa Yunani, takut disebut sebagai phobos, yang kemudian bahasa ini berkembang, lalu disadur dalam bahasa Indonesia menjadi fobia, yang artinya takut atau cemas. Selama manusia masih terdiri dari darah dan daging, manusia tidak akan pernah lepas, manusia tidak akan pernah luput dari yang namanya ketakutan, dari yang namanya kecemasan. Apapun status sosial kita, kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil, semua pernah mengalami yang namanya rasa takut. Mengalami rasa takut merupakan sesuatu yang sangat manusiawi. Mengalami rasa takut merupakan sesuatu yang sangat wajar, yang seringkali dirasakan oleh manusia. Yang tidak normal adalah ketika rasa takut itu, ketika kecemasan itu selalu mencekam kehidupan kita, selalu menguasai kehidupan kita secara terus-menerus. Rasa takut bisa menghinggapi siapa saja. Oleh karena itu, jangan takut ditulis sebanyak 365 kali di dalam Alkitab. Sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Dan ini berarti Tuhan mau kita menjalani hari-hari kita tanpa rasa takut. Tuhan mau kita menjalani setiap hari tanpa diliputi dengan rasa cemas. Nah, saudara yang terkasih, mengapa orang Kristen tidak perlu takut? Mengapa orang Kristen tidak perlu cemas? Saudara, kita tidak perlu cemas karena yang pertama, ketakutan merupakan senjata iblis untuk mematikan iman orang Kristen. Ketakutan merupakan senjata dari kuasa kegelapan untuk menghancurkan iman kita. Setan tahu persis bahwa orang Kristen ketika dikuasai oleh ketakutan, ketika dia dikuasai oleh kecemasan, maka imannya kepada Tuhan akan berkurang dan melemah. Jika iman kita melemah, jika iman kita tidak digunakan, maka suatu saat iman kita tidak akan bertumbuh. Nah, ketika iman kita tidak bertumbuh, iman kita akan menjadi iman yang mati, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, iblis paling tidak suka melihat orang Kristen bertumbuh imannya. Oleh karena itu, dengan segala cara, iblis selalu berusaha membuat kita dicekam, diliputi, dikuasai oleh rasa takut. Ketakutan itu melumpuhkan. Ketakutan membuat orang Kristen menjadi tidak berdaya. Dan orang yang diliputi dengan rasa takut, hidupnya pasti tidak produktif. Orang Kristen yang diliputi rasa takut tidak akan bisa beraktivitas dengan baik, tidak bisa beraktivitas dengan bebas, karena ketakutan membuat gerak-gerik kita menjadi terbatas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa orang Kristen tidak perlu takut? Yang kedua, karena Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan di dalam kehidupan ini. Mari kita buka ayatnya di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, Tuhan tidak menghendaki kita menjadi pribadi yang penakut. Oleh sebab itu, Dia tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan tidak menginginkan umatnya menjadi pribadi yang penakut. Justru Tuhan mau lewat kehidupan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Justru lewat kehidupan kita, Tuhan mau kita bisa menjadi kekuatan bagi orang lain. Dan satu hal yang perlu kita ingat baik-baik, bahwa orang penakut itu tidak akan masuk surga. Orang penakut tempatnya tidak ada di dalam kerajaan surga. Mari kita buka ayatnya dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ayat ini membuktikan bahwa para penakut tempatnya ada di dalam api neraka. Penakut tidak memiliki tempat di dalam kerajaan surga. Kemudian, saudara, mengapa kita tidak perlu takut? Mengapa kita sebagai orang Kristen tidak perlu takut? Karena roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Mari kita lihat ayatnya di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat. Saya bacakan. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dan bersama dengan roh Tuhan kita dapat mengalahkan semua kuasa kegelapan. Bersama dengan roh Tuhan kita bisa meraih kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan ini. Bersama dengan roh Tuhan kita mampu menghadapi godaan. Kita mampu menghadapi setiap kesulitan demi kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bersama dengan roh Tuhan kita mampu, kita diberikan kecakapan untuk bisa mengatasi setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Satu ayat terakhir kita baca dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14. Saya bacakan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara yang terkasih, ayat ini merupakan janji Tuhan kepada setiap umat Tuhan yang percaya kepada-Nya. Kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena semua musuh kita akan dihancurkan oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut karena Tuhan sendiri yang akan berperang ganti kita. Semua pekerjaan iblis akan dipatahkan oleh Tuhan dan segala penyakit Tuhan sembuhkan di dalam kehidupan ini. Tidak usah takut, tidak usah cemas, berharap hanya kepada Tuhan. Dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjangkan kehadiran-Mu Bapa Surga. Bahwa pada hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman. Ajar kami Tuhan, untuk tidak hanya mendengarkan firman, tapi juga mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tidak dikuasai oleh ketakutan, untuk tidak dikuasai oleh kecemasan. Karena roh yang ada di dalam kami jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Berkati kami semua Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Berkati usaha pekerjaannya. Berkati rumah tangganya. Berkati masa depannya. Berkati kesehatannya. Berkati setiap doa-doa yang mereka panjatkan. Kami yakin dan percaya semua berkat yang terbaik akan Tuhan beri di dalam kehidupan ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang ditimpa oleh mara bahaya, mungkin sedang ditimpa oleh sakit penyakit, mungkin saat ini mereka sementara jauh dari Engkau. Kiranya Tuhan tolong mereka, kiranya Tuhan lawat kehidupan mereka, kiranya Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka dapat merasakan sungguh bahwa Engkau Tuhan yang begitu mengasihi mereka. Kami berdoa buat bangsa, negara, dan pemerintah kami. Jadikan bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Berikan hikmat akal budi kepada pemerintah kami Tuhan, sehingga pemerintah kami dapat menjalankan tugasnya dengan baik,
nama Tuhan dapat dipermuliakan. Kami berdoa buat kota kami, lindungi, jauhi dari malapetaka, jauhi dari huru hara Tuhan, sehingga kami umat-Mu dapat bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Ini adalah doa kami Tuhan, dengar dan kabulkanlah. Yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, persiapkanlah dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati berkata,